Minggu siang, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke kediaman pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang. Pertemuan antar keduanya adalah kunjungan balasan setelah pada Juni 2022 lalu Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower. Pertemuan dijadwalkan pada pukul 11 siang, namun rombongan elit Partai Nasdem baru tiba sekitar pukul setengah 12 siang. Terlihat ada sekitar 6 mobil yang masuk ke pintu gerbang rumah Prabowo di Hambalang, Bogor. Selain Surya Paloh, elit Nasdem lainnya yang turut hadir adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Peter Gonta, Ketua DPP Willy Aditya, Wasekjen Hermawi Taslim, serta Sugeng Suparwoto sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Teritorial Partai Nasdem. Pertemuan ini berlangsung tertutup. Dan untuk mengetahui apa saja hasil pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto, bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Diana. Meskipun tadi sudah ada konferensi pers ya, mungkin Anda bisa beberkan apa saja yang disampaikan ataupun yang dibicarakan antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto dalam pertemuan di Bukit Hambalang, Diana. Ya, selamat sore Rifana. Kalau bicara soal apa saja yang disampaikan, tadi memang pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di rumah pribadi Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor. Ini memang rasa-rasanya tetapi lebih kepada kunjungan persahabatan. Tadi kalau hasil konferensi pers yang disampaikan, baik itu dari Prabowo Subianto ataupun Surya Paloh, begitu, kedua belah pihak menegaskan kembali apa yang mereka sampaikan pada Juni 2022 ketika Prabowo Subianto datang berkunjung ke kantor Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, yakni menghormati keputusan politik masing-masing. Dan tadi Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra juga menegaskan koalisi ini juga merupakan keputusan politik, sehingga memang rasa-rasanya ini kemungkinan apakah nanti koalisi dari Gerindra, PKB dan juga koalisi perubahan yang memang hingga saat ini belum mendeklarasikan, tapi sudah hampir pasti begitu ya Rifana, antara Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat ini kemungkinan untuk meleburnya kansnya kecil begitu. Tetapi tadi selain soal bagaimana koalisi ini kemungkinannya kecil ataupun menghormati bahasa Prabowo begitu ya, menghormati keputusan politik masing-masing, ini adalah soal dari sejumlah kader Partai Gerindra yang dijodohkan dengan bakal calon presiden pilihan Partai Nasdem yakni Anies Baswedan. Jadi saya sempat menanyakan kepada Prabowo Subianto perihal ini apakah ada kesempatan Anies Sandi ini akan bersemi kembali. Karena Anies merupakan baca pres dari Partai Nasdem, sedangkan Sandiaga Uno ini merupakan kader dari Partai Gerindra. Tadi Prabowo dengan tegas menjelaskan bahwa jika Sandiaga Uno masih di bawah payung Partai Gerindra, ini artinya kan untuk dimaju sebagai capres ataupun cawapres ini kecil kemungkinannya. Karena berdasarkan keputusan partai yang juga ditegaskan pada Rakernas pada tahun 2022 bahwa yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sehingga memang tadi juga disampaikan sejumlah pembicaraan-pembicaraan politik yang menegaskan kembali selain soal beberapa keputusan politik yang saling menghargai dan menghormati, tetapi juga menegaskan bahwa politik ataupun kontestasi pemilu 2024 nantinya tidak akan menjadi penghalang silaturahmi kedua belah pihak, ataupun yang diikuti juga dengan jajaran elit partai politiknya. Kemudian juga Rifana tadi juga bicara soal penundaan pemilu, kedua belah pihak yakni Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh menegaskan bahwa sikap mereka tetap sama, bahwa tidak arif dan tidak bijak apabila penundaan pemilu seperti yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permintaan ataupun permohonan hukum dari Prima begitu untuk mengulang kembali tahapan-tahapan pemilu ini dikabulkan begitu, maka mereka berdua Surya Paloh dan Prabowo Subianto menyebutkan bahwa sama-sama menolak yang namanya penundaan pemilu. Sehingga memang tadi suasananya cukup bersahabat, apalagi ketika datang juga rombongan elit Partai Nasdem ini disambut dengan drum band dari kediaman Prabowo Subianto. Drum bandnya melantunkan Mars Partai Nasdem. Sehingga tadi disampaikan bahwa kunjungan kali ini banyak sekali hal-hal yang membuat Surya Paloh tergugah begitu ya, merasa dihormati. Selain sambutan dari drum band, tetapi juga
Surya Paloh tadi memuji bahwa rumah pribadi dari Prabowo Subianto ini bahkan lebih nyaman dan lebih tenang gitu daripada rumah kediaman ataupun peristirahatan dari Presiden Amerika Serikat begitu ibaratnya ya. Sehingga memang tadi suasananya cukup akrab, tetapi memang hanya 2,5 jam dan tentu yang menjadi komitmen tidak jauh berbeda dengan pertemuan pada Juni 2022 lalu. Ini adalah soal menegaskan kembali pemilu 2024 dan juga adanya suasana konstruktif dan kondusif saat ataupun pasca pemilu 2024 mendatang. Rifana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.